Beberapa waktu lalu, publik Surabaya dihebohkan dengan pemberitaan pembunuhan yang menimpa seorang mahasiswi yang bernama Angelina Tania. Angelina Tania adalah gadis kelahiran Surabaya pada 10 Oktober 2001. Ia adalah putri kedua dari 3 bersaudara pasangan Bambang Sunarjo dan Hana Mariani. Tania, begitu ia dipanggil. Ia dikenal sebagai gadis yang rendah hati, supel, dan mudah bergaul. Ia juga pandai memainkan alat musik gitar. Pandaian itu terlihat dengan bergabungnya Tania dalam sebuah grup band. Setelah menyelesaikan sekolah SMA-nya, Tania mendaftarkan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 2020. Sebelum kematiannya, Tania terdaftar sebagai mahasiswi semester 6 dengan nilai IPK 3,277, sebuah nilai yang cukup bagus. Lalu, bagaimana awal mula cerita naas ini terjadi? Rabu 3 Mei 2023, sekitar pukul 6:30 pagi, hari di mana Angelina Tania berpamitan kepada keluarganya untuk kuliah dan mengikuti ujian. Ia pergi menggunakan mobil expander warna abu-abu milik kakaknya. Tania keluar dari rumah menuju kampusnya, namun sejak itulah Tania menghilang. Handphone miliknya pun tidak bisa dihubungi, padahal biasanya ia pulang sekitar jam 11 siang. Namun, sampai Jumat 5 Mei 2023, ia tidak kunjung kembali pulang. Saat itulah keluarganya melaporkan hilangnya Tania kepada kepolisian. Selain melaporkan hilangnya Tania kepada kepolisian, keluarga Tania juga berusaha mencarinya dengan mendatangi kampus pada hari itu juga, tetapi tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana Tania berada. Namun, ada beberapa teman Tania yang menyebutkan bahwa di mana terakhir kali Tania terlihat pulang bersama guru lesnya sekitar jam 3 sore. Keluarga yang sudah mengenal guru lesnya tersebut, bernama Roy, langsung mencari keberadaan pria itu. Saat ditemukan di suatu tempat, keluarga lalu menanyakan di mana Tania berada, namun Roy mengaku tidak tahu. Roy juga mengaku bahwa terakhir kali ia bertemu dengan Tania pada bulan November 2022. Padahal teman-teman kampus Tania mengatakan bahwa ia menjemput Tania ketika mahasiswi itu terakhir terlihat di kampusnya. Roy yang gugup dan gestur yang memperlihatkan ketidaknyamanan membuat keluarga Tania menaruh kecurigaan kepada Roy. Beberapa hari kemudian, keluarga berniat kembali menemui Roy terkait pengakuan teman-teman kampus Tania. Namun saat dihubungi, handphone Roy sudah tidak aktif. Ia pun juga menghilang. Saat itulah kecurigaan keluarga Tania terhadap Roy semakin besar. Keluarga menduga ada keterlibatan Roy dengan hilangnya Tania. Saat itulah pihak keluarga Tania melaporkan dugaan keterlibatan Roy ini dengan hilangnya Tania pada kepolisian. Polisi akhirnya mendapatkan sedikit titik terang tentang dengan siapa yang terakhir kali bersama Tania. Tania sempat terlihat di sebuah apartemen di kawasan Menggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, bersama seorang pria pada Kamis 4 Mei 2023. Informasi itu dikuatkan dengan adanya CCTV, dan dari hasil identifikasi polisi, pria itu adalah Rohmat Bagus Abriyatna, seorang warga Surabaya berusia 41 tahun atau biasa dipanggil Roy. Polisi segera melakukan pengejaran, namun Roy sudah menghilang dari Surabaya dan diduga bersembunyi di daerah lain. Setelah melakukan pencarian selama berhari-hari, akhirnya pada Selasa 6 Juli 2023, Roy diketahui berada di sebuah tempat di Mojokerto. Polisi pun segera melakukan penangkapan terhadap Roy. Dari penangkapan itu, Roy mengaku sudah membunuh Tania, namun mobil expander yang sebelumnya digunakan mereka berdua tidak ditemukan dengan Roy.
Ia mengaku membunuh Tania dan membuang jenazahnya ke jurang kawasan hutan raya Gajah Mungkur, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari informasi yang didapat itulah, pada Rabu 7 Juni 2023, polisi segera melakukan pencarian di kawasan yang disebutkan Roy. Berkoordinasi dengan pengelola taman yang mendapatkan informasi dari polisi, ada salah seorang petugas yang menyadari keberadaan jenazah Tania. Sebelumnya, pada Sabtu 3 Juni 2023, petugas itu menemukan benda terbungkus plastik putih di dalam jurang kedalaman sekitar 20 meter saat ia sedang melakukan patroli pada pukul 12 siang. Saat itu, ia mengira benda itu hanyalah sampah yang dibuang oleh warga. Namun setelah mendapatkan informasi dari kepolisian, ia langsung mengantar kepolisian ke tempat lokasi di mana benda itu berada untuk melakukan pemeriksaan. Dan dugaan itu benar. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat jenazah yang sudah membusuk terbungkus plastik putih dan tersembunyi di dalam sebuah koper. Jenazah itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Dan benar saja, hasil identifikasi menyatakan jenazah itu adalah Angelina Tania yang telah hilang sebulan sebelumnya. Polisi pun segera mendatangi rumah orang tua Tania di perumahan Gunung Anyar Asri, Rungkut, Surabaya. Namun ternyata rumah itu sudah dihuni oleh orang lain sejak 3 tahun lalu. Dari keterangan ketua RW di wilayah tersebut, beliau terakhir kali bertemu dengan orang tua Tania pada awal tahun 2023 lalu saat meminta keterangan pindah domisili. Akhirnya, orang tua Tania datang menemui polisi setelah mendapatkan kabar penemuan jasad putrinya. Mereka mengaku syok mendengar kabar tersebut dan juga tidak menyangka pelaku pembunuhan adalah guru les musik putrinya itu. Roy dan Tania sejatinya sudah kenal cukup lama, yaitu pada tahun 2017. Saat itu Roy menjadi guru les gitar untuk Tania. Setelah itu Tania juga tergabung di dalam sebuah grup band bersama dengan Roy. Lalu apa yang menjadi motif Roy sehingga ia sampai tega menghilangkan nyawa Tania? Dari pengakuan Roy, ia mengaku kalau kejadian itu sebagai tindakan spontanitas karena sakit hati mendengar cacian dari Tania. Ia lalu mencekik Tania di dalam mobilnya, lalu membuang jenazahnya di dalam jurang. Namun Roy tidak menjelaskan perkataan apa yang diucapkan Tania sehingga ia sakit hati. Ia juga tak menjelaskan kenapa Tania sampai mengeluarkan kata-kata itu. Namun polisi tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Roy. Apalagi pada saat penangkapan, mobil yang Tania gunakan tidak ada. Bahkan HP Tania juga raib. Ini menguatkan dugaan polisi, motif pembunuhan ini bukan lantaran sakit hati, tapi ingin menguasai harta benda korban. Dari dugaan yang beredar, keduanya memiliki hubungan yang spesial, namun dugaan itu dibantah Roy sendiri. Dan pihak keluarga Tania juga membantah karena Tania mengaku kepada keluarganya tidak memiliki pacar dan Roy juga sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Pihak keluarga tidak percaya apabila pembunuhan ini tindakan spontanitas yang dilakukan oleh Roy. Karena menurut Bambang, ayah Tania, menjelaskan bahwa STNK mobil expander yang dikendarai Tania hilang sekitar 2 minggu sebelum kejadian hilangnya Tania. Keluarga menduga Roy lah yang membawa STNK mobil itu agar Tania setuju menggadaikan mobilnya. Roy juga sempat membelikan pakaian baru untuk Tania agar Tania terpikat dan memuluskan aksinya. Dalam pemeriksaan lebih mendalam yang dilakukan oleh polisi, Roy membantah apabila tindakannya sudah direncanakan. Namun ia mengakui bahwa mobil expander yang ia bawa lari sudah digadaikan dan handphone yang dicuri sudah terjual. Uang itu untuk melunasi hutangnya sebesar 25 juta rupiah dan untuk tambahan modal usahanya yang berada di kota Pacitan.
Roy mengaku cukup sulit menggadaikan mobil expander hasil curiannya itu karena tidak ada yang mau. Bahkan setelah hampir sebulan baru ada yang mau menerima mobil itu. Mobil itu digadaikannya pada 2 orang penadah asal Pasuruan. Rabu 3 Mei 2023 sekitar jam setengah 7 pagi, Tania berangkat ke kampusnya. Namun di tengah perjalanan ia ke rumah Roy untuk menjemputnya di sana. Mereka berdua pun mampir di sebuah rumah makan untuk sarapan. Setelah itu Roy mengantar Tania ke kampusnya dan saat itulah mereka berpisah. Roy membawa mobil expander milik keluarga Tania untuk menemui beberapa orang yang kemungkinan akan menerima gadai mobil itu, namun tidak seorang pun mau menerimanya. Pada siang harinya, Roy kembali menjemput Tania di kampusnya dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang puluhan juta rupiah kepada Tania. Tapi ditolak oleh Tania karena ia tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula, itu bukan kali pertama Roy meminjam uang kepada Tania. Roy lalu mengajak jalan-jalan Tania mengelilingi kota hingga larut malam. Mereka sempat memakan bakso dan juga pergi ke mall. Setelah itu, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah parkiran apartemen dan tidur di dalam mobilnya. Keesokan harinya, mereka keluar dari lokasi itu. Sebenarnya Roy ingin menemui beberapa orang untuk menggadaikan mobil yang dikendarainya tanpa diketahui oleh Tania. Namun, saat Roy mengutarakan niatnya itu, Tania pun marah. Sekitar jam setengah 1 siang di sekitar Jalan Kendalsari, Surabaya, mobil mereka berhenti. Di sana mereka terlibat cekcok dan adu mulut yang sempat disaksikan beberapa warga karena Tania berteriak-teriak. Merasa kesal, Tania dibekap hingga lemas, lalu tangannya diikat dengan tali sepatunya sendiri. Kemudian dicekik dengan sebuah tali dari celana pelaku hingga meninggal dunia di tempat itu. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu, Roy lalu mengambil koper di rumah mertuanya. Ia juga membeli plastik wrapping untuk membungkus tubuh Tania agar menyamarkan bau busuk. Ia lalu memasukkan tubuh Tania dalam koper dan mencari tempat pembuangan. Hingga sekitar jam setengah 9 malam, Roy keluar dari kota Surabaya menuju kota Batu untuk membuang koper berisi tubuh Tania. Tapi dia tidak menemukan tempat yang sepi di sana. Hingga pada Jumat 5 Mei 2023, ia menuju Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, lalu membuang koper itu di kawasan Taman Hutan Raya Gajah Mungkur sekitar jam 2 dini hari. Roy sempat kembali ke Surabaya dan bertemu dengan keluarga Tania yang mencarinya. Setelah itu, ia melarikan diri ke Kota Malang dan menyewa sebuah kamar kos. Sambil menawarkan mobilnya itu untuk digadaikan, ia juga mengganti plat nomor mobil itu dengan nomor palsu agar tidak bisa terlacak. Sampai hampir sebulan kemudian, mobil itu baru ada yang mau menggadaikan. Setelah Roy bertemu dengan temannya di kota Pasuruan, ia menggadaikan mobil itu sebesar 25 juta rupiah, lalu melarikan diri ke kota Mojokerto sebelum akhirnya dirinya ditangkap. Polisi yang mendapatkan informasi keberadaan mobil itu langsung melakukan penelusuran di kota Pasuruan dan menangkap 2 pria yang menjadi penadah mobil keluarga Tania berinisial M dan S. Identitas keduanya masih dirahasiakan kepolisian dan polisi menjelaskan keduanya adalah teman Roy yang menjadi penadah mobil-mobil bodong atau mobil yang tidak jelas asalnya. Alasan polisi tidak membuka identitas keduanya agar komplotan mereka yang lain tidak melarikan diri. Awalnya M dan S hanya dijadikan sebagai saksi, namun polisi sudah meningkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan kini sudah 3 tersangka dalam kasus ini. Roy kemungkinan akan dikenakan dengan pasal 338 tentang pembunuhan atau 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Nah, itulah kisah tragis yang dialami oleh Angelina Tania.
seorang gadis asal Surabaya yang meregang nyawa di tangan temannya sendiri. Kita doakan semoga diterima di sisinya. Mari tebar kebaikan, jangan sekali-sekali mengambil hak milik orang lain dalam hal apapun. Wassalam.